Kenapa Club of Five? Sebenarnya awal mula kita Club of Five itu dari tugas akhir kuliah. Terus kenapa namanya Club of Five? Balik lagi karena founder kita sendiri itu ada berlima gitu. Jadi namanya Club of Five. Terus kenapa ada klubnya? Karena kita awal mulanya kita mengaitkan ke aktivitas-aktivitas orang kaya. Misalkan contoh kayak golf, terus tenis, yang dimana itu adalah sebuah community club gitu loh. Jadi kita namain ini Club of Five gitu. Halo Pak. Halo Jess. Halo Mas. Oke. Gimana Jess? Oke, gimana? Selling apa? Club of Five. Benar. Hari ini. Club of Five. Oke lah, lumayan buat hari ini di Basya Market. Hari terakhir. Hari terakhir benar. Gimana? Animonya gimana Jess? Memang animonya sih rame sih. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin segmen market di sini lebih ke arah cewek-cewek. Tapi apa boleh buat kalau misalnya kita coba masuk ke sana. Karena kan kalau misalnya kita lihat walaupun kita brand cowok tapi kita bisa dipakai unisex juga. Jadi kalau misalkan ada pun ini kita segmen market dari Basya Market itu cewek, ya kita coba masuk. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Kayak mungkin dari pasangannya mau beli buat cowoknya kan kita bisa juga masuk ke sana gitu loh. Masih bisa. Gitu, masih bisa. Jadi kalau misalnya ngomongin marketnya gimana masih oke gitu penjualan di sini. Gitu sih. Club of Five. Kenapa Club of Five? Sebenarnya awal mula kita Club of Five itu dari tugas akhir kuliah di Prasetya Mula di Prasmul di daerah BSD Jakarta Tangerang. Terus kita tuh harus membuat suatu bisnis yang dimana bisnisnya itu harus berjalan at least minimal 3 bulan harus berjalan baru bisa dinyatakan lulus gitu. Terus setelah kita coba masuk ternyata kita udah berjalan ngeliat potensinya agak lumayan bagus nih. Jadi kita lanjutin sampai sekarang. Jadi sekarang itu kita udah berjalan sekitar 2,5 tahun. Jadi dari tahun 2023 Maret sampai ke sekarang 2025 ya, sudah di Agustus gitu. Jadi 2,5 tahun gitu. Kita awal mula dari online website. Terus kita event pertama itu ada di USS Jakarta. Kita di JCC gitu. Kita pakai booth 3x3 di sana. Terus kita nggak expect kalau misalkan penjualan itu bakal tinggi di sana. Ternyata pas setelah kita ikut masuk tap in di USS, orang-orang tuh suka gitu terhadap produknya gitu. Jadi waktu 2023 itu di November yang aku inget itu produk kita sold out di sana gitu sih. Awal mulanya juga sebenarnya kita bukan pengen bikin bisnis ini, sebenarnya kita pengen bikin bisnis tapi yang sustainable fashion dengan menggunakan bahan serat pisang. Tapi setelah kita coba ulik, kita tanya expert-expertnya berbagai macam, kayaknya belum possible di Indonesia gitu loh, gitu sih. Terus kenapa namanya Club of Five? Balik lagi karena founder kita sendiri itu ada berlima gitu, jadi namanya Club of Five. Terus kenapa ada klubnya? Karena kita awal mulanya kita mengaitkan ke aktivitas orang kaya. Misalkan contoh kayak golf, terus tenis, yang dimana itu adalah sebuah community club gitu loh. Jadi kita namain ini Club of Five gitu sih. Milih ke fashion ya? Benar, kita milih ke fashion. Kalau misalkan waktu di Prasetya Mula itu banyak sekali yang kayak ada diberikan kebebasan lah gitu. Mau bikin bisnisnya mau di bagian apa gitu, mau jadi masuk F&B, fashion atau misalkan jasa. Tapi kita lebih masuk ke ranahnya fashion gitu. Untuk awal-awal apa, Jess? Kalau ngomongin awal-awal ya, sebenarnya struggle-nya setiap bisnis pasti ada struggle. Itu. Tapi kita coba ulik, kita coba cari tahu karena kita tuh nggak mau ibarat waktu kuliah ya, kita nggak mau lulus doang nih di sini. Kita mau ibarat ya kita ini pengen lanjutin gitu, semuanya kita pengen lanjutin. Dan itu kita coba aktifin semua segala macam. Waktu awal itu bulan pertama penjualan tuh nggak nyampe 30-20 tuh nggak nyampe. Terus kita coba jual ke teman-teman semua segala macam, kita coba influencer ini itu akhirnya pas ada salah satu influencer Jakarta kita coba pakai, kita kasih produk di TikTok langsung kita FYP gitu. Dari situ
tolak ukur brand Club of Five itu baru banyak dikenal nih sama orang-orang gitu. Dan lonjakan pertama yang tadi aku bilang juga itu di USS di Jakarta di JCC gitu. Seberapa yakin kamu dengan Club of Five? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin yakin nggak yakin, kalau dari kita semua itu, dari kita semua co-founder, kita yakinin kalau misalnya Club of Five bisa jadi salah satu yang brand gede di Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita dari kita semua kita ngeliat potensi ini tuh Club of Five itu sangat gede gitu loh. Kenapa nggak kita coba ulik, kita coba cari tahu kalau misalkan bisa lebih gede, kenapa enggak gitu loh, gitu sih. Dari selama perjalanan ini dari awal sampai sekarang, menurut kamu gimana? Kalau misalkan pasti ada naik turunnya sih. Kalau misalkan membuat suatu bisnis ya pasti semua orang yang punya bisnis pasti tahu lah struggle-nya gimana, naik turunnya gimana. Kita kalau misalkan ada struggle ya kita coba cari tahu, karena setiap bisnis pasti ada bubble-nya masing-masing. Masuknya bubble itu gimana? Misalkan kita mencapai di tahun pertama mencapai penjualan misalkan 100 piece, anggap contoh. Tapi setelah kita tahun kedua itu tuh bakal ada hambatan yang berbeda lagi. Gimana cara kita cari tahu biar lebih tinggi lagi di atas 100 itu tuh ada cara hal lain lagi yang harus kita cari tahu gitu. Jadi pasti setiap brand atau setiap bisnis pasti ada bubble-bubble-nya sendiri yang kita harus coba cari tahu, kita ulik supaya bubble itu juga pecah gitu sih. Apa bedanya produk Club of Five dengan yang lainnya sih, Jas? Kalau misalkan ngomongin, berarti secara langsung ngomongin unique selling point, USP-nya. Kalau misalkan dari Club of Five itu sendiri, unique selling point-nya kita tuh membuat suatu cerita, yang dimana ceritanya itu kita menggambarkan di dalam suatu koleksi. Jadi misalkan contoh, kita tuh awal tahun kita buat namanya koleksi Pine Collection. Yang kedua itu Cabin Collection, ketiga Neighborhood Collection. Kita buat tuh setiap koleksi satu cerita, yang dimana kita bisa menceritakan suatu seseorang, misalkan komunitas gitu sama teman-temannya, misalkan hangout, pergi. Nah dari situ kita coba cari produk apa sih yang cocok ke sini, terus bisa kita kasih dan berikan kepada customer gitu sih dari USP-nya. Terus untuk ke depan keinginan mungkin ambisi untuk ke depan Club of Five gimana? Kalau ngomongin ambisi berarti balik lagi ke visi ya, kita pengen dijadiin Club of Five itu banyak dikenal dan lebih gede di Indonesia dulu. Karena kalau ngomongin Indonesia kan itu sangat luas ya. Memang kita awal mula di Jabodetabek gitu loh, di daerah Jakarta. Cuma sekarang ini kita coba untuk expand market ke arah Surabaya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita mau ke arah luar Jakarta, luar daerah Pulau Jawa juga kita nggak menutup kemungkinan. Itu yang kita pengen cari lagi sih. Untuk market, Ya. marketnya lebih kemana? Kayaknya lebih cowok atau cewek? Sebenarnya kalau mau ngomongin brandnya itu kita lebih ke arah cowok, tapi nggak menutup juga bisa dipakai cewek juga, unisex gitu. Jadi kita bisa dipakai untuk cewek juga. Ada apa aja sih produk dari? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin produk dari Club of Five, kita tuh bagi dua koleksi, yaitu antara basic collection dan seasonal collection. Yang dimana basic collection itu kita bakal restock secara terus menerus, tapi kalau misalkan seasonal collection itu kita bakal, kalau misalkan habis kita nggak akan restock lagi. Dan kalau misalkan di basic collection itu ada di polo, long polo, t-shirt, long t-shirt, terus juga ada short house zip, dan juga ada di kemeja lengan panjang yang baru banget rilis di Surabaya di Basya Market ini. Terus juga kalau misalnya seasonal itu ada tahun-tahun kemarin itu ada namanya crew neck atau sweater, terus ada celananya juga. Terus juga ada kita buat suatu kolaborasi juga kita sama Napa Milano, brand dari Jakarta. Itu sepatu kulit, kita bikin sepatu dan juga bikin baju. Jadi kolaborasi sama antara Club of Five dan juga Napa Milano gitu. Gitu sih. Jadi produk-produk yang kalau misalnya seasonal kita nggak akan restock lagi. Ada limitednya, ada edisi limited. Bener, kalau misalnya seasonal kita batasi, jadi produk misalkan ya kita mau bikin 100 piece ya 100 piece only gitu loh, nggak lebih gitu sih. Untuk kan mungkin untuk dipakai bisa pakai kerja gitu. Bener. Gimana? Kalau misalnya Club of Five sendiri itu lebih ke arah ranah
mungkin banyak orang yang nanya karena mungkin karena konsepnya ke arah banyak olahraga kali ya. Nah, tapi kalau kita itu ranahnya lebih ke arah casual formal. Yang mana kita bisa orang pakai itu bisa ke arah casual, misalnya lagi bermain sama teman-teman, atau kalau misalkan mau kerja pakai formal juga kita bisa dipakai gitu bajunya. Gitu sih. Soalnya dari polo kan kita yang berkerah kan. Terus juga ada kemeja, kaos kalau misalnya mau casual bisa di kaos. Polo juga bisa dipakai casual juga gitu. Sebenarnya. Nah, untuk Club of Five sendiri ke depan ini ada rencana apa ini? Kalau misalnya ngomongin rencana ke depan, kita nggak menutup kemungkinan untuk kita mau buka toko, store gitu. Kita mau coba sebenarnya lebih ke arah sana, karena untuk memvalidasi lagi nih, oh ternyata di Club of Five itu ada loh, gitu loh, tokonya gitu. Bisa secara nggak langsung orang-orang juga bisa langsung cobain produknya. Nggak apa namanya, kalau misalnya buy online kan mungkin orang bisa masih ragu untuk beli karena harus coba dulu baru beli gitu loh. Nah kalau misalnya kita mau coba ke arah sana, terus juga kita mau expand ke market-market di luar Jakarta juga. Contoh yang sekarang kita lagi coba di Basel Market. Terus juga kita ada beberapa consignment store di luar Jakarta, contohnya ada di Kalimantan dan juga ada di dekat daerah Surabaya juga sih sebenarnya. Gitu. Kalau belum ada tokonya, berarti saat ini Club of Five orang bisa dapetin di mana? Kalau misalnya dapat ini kita bisa ada di online. Kalau misalkan ya ada di Shopee, Tokopedia, TikTok dan juga website. Dan juga kita ada consignment store. Beberapa lokasinya ada, sebenarnya banyaknya masih di Jakarta. Kita terus sama 2 lokasi lagi di luar Jakarta yang tadi aku udah sempet bilang juga gitu. Terus apa ya terobosan yang terbaru dari Club of Five? Kalau misalnya ngomongin terobosan ya kita pastinya tentu bakal ngeluarin launching produk-produk terbaru lagi, maupun basic collection ataupun seasonal collection gitu. Ya kita juga pengen mendengar juga dari sisi customer, mereka tuh mau apa sih sebenarnya, mereka mau produk apa, ya kita coba kulik nanti di situ, kita coba riset semua segala macam produk, baru nanti kita launchingin produk itu gitu sih. Terima kasih banyak ya. Oke, siap, thank you. Sukses terus buat thank you. Club of Five. Ya, makasih. Oke. Aku Jason dari Club of Five. Para yang mengikutin semua di Parah TV bisa terus ikutin di sini. Cari tahu semua, kalau misalkan mau belajar apa segala macam bisa cari tahu sendiri semua di sini. Ya gitu aja sih. Parah TV, parah terus parah, parah gitu.